Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurlina Rahman selaku dosen pengajar retorika dan teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua karena pada saat ini kita masih diberi umur panjang dan diberikan kenikmatan mendengar, melihat, dan merasakan, dan serta berpuasa di bulan Ramadan ini. Sungguh suatu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elang Rimba Dewata. Saya sama seperti teman-teman semua, saya merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi dengan peminatan Public Relation atau hubungan masyarakat atau disingkat menjadi HUMAS. Nah, sebagai mahasiswa HUMAS, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu HUMAS atau bahkan masih banyak yang belum tahu? Atau mungkin masuk HUMAS cuma buat keren-kerenan doang, buat gaya-gayaan doang karena bahasa Inggrisnya Public Relation, PR, seperti itu. Nah, pada dasarnya, HUMAS adalah komunikasi dua arah antara perusahaan dengan publiknya secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. HUMAS sendiri sebenarnya merupakan salah satu profesi yang populer loh. Ada yang tahu kenapa? Karena pada tahun 2017 saja, anggota dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas itu sudah mencapai 3.000 orang. Bayangkan, itu 3 tahun yang lalu, bagaimana dengan tahun 2020? Sudah sebanyak apa anggota dari Perhumas? Mereka mayoritas adalah orang-orang yang mendedikasikan diri mereka pada dunia kehumasan. Nah, kita berbicara tentang humas, saya mendalami sebuah statement dari seseorang bernama Teges Prita Soraya. Ada yang tahu? Nah, beliau ini merupakan seorang PR practitioner dan juga mantan CEO dari Angkasa Pura. Banyak perusahaan ternama tempat dia bekerja sebagai humas ataupun staf yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, beliau menyampaikan bahwa humas itu you represent your image company, di mana sosok humas adalah sosok yang menggambarkan bagaimana tempat mereka bekerja dan citra perusahaan mereka. Nah, dari statement tersebut, saya membuat 3 poin penting yang perlu kita persiapkan menjelang kita lulus dan nanti menjadi humas di sebuah perusahaan. Poin yang pertama adalah menjaga perilaku kita di dalam maupun di luar perusahaan. Bagaimanapun juga, humas adalah sosok yang represent image company, sehingga tingkah laku kita jangan sampai mencoreng citra perusahaan. Citra itu kan penilaian masyarakat terhadap perusahaan ataupun produknya. Jadi kalau kita bertindak yang tidak sesuai dengan perusahaan kita, maka bukan hanya kita yang buruk, tapi juga perusahaan kita. Nah, sebagai contoh, seandainya saya bekerja di sebuah institusi gerakan anti narkoba, tapi di luar institusi tersebut, saya menggunakan barang terlarang tersebut. Nah, bukan hanya nama saya yang jelek karena saya menggunakan narkoba, tapi juga perusahaan saya akan terkena imbasnya. Maka orang-orang akan menilai bahwa, oh, gerakan anti narkoba tersebut tidak benar-benar anti narkoba loh, karena humasnya saja menggunakan barang tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu memahami requirement dari setiap perusahaan, serta menghilangkan stigma bahwa humas itu harus ganteng, cantik, dan physically good. Perusahaan pasti memiliki requirement-nya masing-masing untuk humas mereka. Perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan pasti akan menginginkan humas yang cantik dan juga physically good pastinya. Tapi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi mungkin akan menginginkan humas yang memahami betul tentang teknologi. Penampilan mungkin akan menjadi nilai plus atau nilai bonus, sehingga buang jauh-jauh pemikiran bahwa humas itu harus physically good. Itu semua akan tergantung perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, serta requirement dari perusahaan tersebut seperti apa. Nah, poin yang ketiga adalah membangun citra diri sendiri. Membangun citra diri sendiri ini adalah langkah awal untuk menjadi humas sebenarnya. Jadi jangan berharap bisa membangun citra perusahaan dengan baik jika kita tidak mampu membangun citra diri kita sendiri. Nah, membangun citra sendiri itu bermacam-macam caranya. Ada 3 poin yang akan saya berikan kepada kalian. Yang pertama adalah, anggaplah diri kalian ini sebuah brand. Sama seperti perusahaan, mereka pasti ingin brandnya itu dikenal oleh masyarakat. Nah, kita juga sama. Kita ingin diri kita itu dikenal oleh masyarakat. Tinggal permasalahannya adalah kita ingin dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang seperti apa.
kita ingin dikenal baik, ya kita harus bisa membuat brand kita menjadi baik, brand diri kita itu menjadi baik di mata masyarakat. Nah, poin yang kedua adalah memanfaatkan sosial media, karena sosial media itu berperan penting loh di masa sekarang untuk membangun citra diri. Semua orang itu bisa menilai kalian melalui sosial media walaupun hanya persepsi sementara. Sebagai contoh, saya posting memberikan keluhan terhadap suatu produk dari perusahaan. Terus selain saya komplain, mengeluh, saya marah-marah, orang-orang yang melihat komentar saya pasti akan menilai bahwa, oh, ternyata pribadinya dia adalah pribadi yang pemarah, pribadi yang sulit menghargai, seperti itu. Nah, begitu juga seandainya saya komentar, walaupun produknya seburuk apapun, saya memberikan komentar menyemangati perusahaan tersebut atas produknya, supaya perusahaan tersebut mengembangkan produknya menjadi lebih baik. Orang-orang akan menilai saya bahwa, oh, saya adalah sosok pribadi yang mendukung sebuah perusahaan untuk terus berkembang, untuk semakin maju, seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah konsisten dalam memperbaiki diri serta menjadi lebih baik dari hari kemarin. Nah, konsistensi ini yang akan membentuk pribadi kita semakin lama semakin berubah. Mungkin yang dari awalnya citra orang terhadap kita adalah buruk. Nah, kita memiliki citra buruk di mata orang, terus kita konsisten memperbaiki diri, pada akhirnya citra kita di mata orang menjadi baik. Seperti itu. Nah, sehingga dari 3 poin utama yang saya sampaikan tadi, menjaga sikap kita, menghilangkan stigma bahwa humas itu harus ganteng, cantik, physically good, kita harus memahami requirement dari setiap perusahaan, terus juga kita harus bisa membangun citra diri kita sendiri. Nah, saya menyimpulkan dan mengajak teman-teman yang nantinya akan menjadi sosok humas, marilah kita bersikap dan bertindak layaknya. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai humas di sebuah perusahaan, ya kita harus bisa bersikap layaknya seperti apa perusahaan kita, jangan sampai kita mencoreng perusahaan tersebut. Terus penampilan fisik juga bukanlah poin utama sebagai humas, itu tergantung perusahaan memiliki requirement seperti apa dan bergerak di bidang apa. Dan yang terakhir adalah sebagai sosok PR atau humas, kita perlu bisa menjadi humas bagi diri kita sendiri, membangun image diri sendiri, karena mau bagaimanapun, jika kita tidak bisa membangun citra diri kita sendiri, bagaimana kita akan membangun citra perusahaan kita. Nah, teman-teman, hanya inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman untuk mendengarkan pidato ini sampai selesai. Sebagai bentuk luapan terima kasih dan rasa bahagia atas sambutan yang diberikan kepada saya, izinkan saya mengucapkan beberapa bait pantun sebagai kenang-kenangan kita. Ke Medan membeli emas, pulang ya beli sayur dan coklat. Teman-teman, ayo menjadi humas yang baik, jujur, dan berbakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.